Halo rekan semua, halo rekan semua, Halo, bertemu lagi Mas. bersama kami kelompok 10, di mana yang beberapa waktu lalu membahas fenomena tentang LGBT, apakah fenomena yang dapat ditolerir, di mana kami berada di posisi kontra. Di debat beberapa waktu yang lalu, membahas mengenai keberadaan LGBT, di mana keberadaan LGBT telah jadi diskusi global, termasuk yang ada di Indonesia. Ada tim pro yang berpendapat bahwa LGBT harus ditolerir sebagai bagian dari hak asasi manusia dan keberagaman. Sementara untuk tim kontra menolak sepenuhnya toleransi tersebut dengan alasan norma sosial, agama, dan dampak terhadap masyarakat. Filsafat menjadi kerangka berpikir utama dalam meninjau argumen kedua belah pihak ini. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan rangkuman argumen dari tim pro dan tim kontra, di mana diakhiri dengan kesimpulan. Selanjutnya pemaparan akan dijelaskan oleh Saudara Azam. Baik, untuk selanjutnya adalah argumen-argumen dari tim pro. Berikut adalah pemaparannya. Yang pertama, hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak yang sama atas kehidupan, martabat, dan kebebasan dari diskriminasi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara. Negara maju seperti Kanada, Jerman, dan Selandia Baru menjamin hak LGBT dalam berbagai aspek kehidupan, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ini adalah langkah yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang kedua ada keberagaman. LGBT adalah bagian dari realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Masyarakat lebih toleran terhadap keberagaman, harmoni, dan kesejahteraan cenderung lebih tinggi. Contohnya adalah Skandinavia yang memiliki tingkat penerimaan LGBT tertinggi sekaligus kesejahteraan sosial yang lebih baik, membuktikan bahwa menerima keberagaman tidak hanya menciptakan kedamaian sosial, tetapi juga kualitas hidup bagi semua warga negara. Dan yang ketiga ada kebebasan individu. Orientasi seksual bukanlah sebuah pilihan, melainkan bagian alami dari diri seseorang. Organisasi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Asosiasi Psikiatri Amerika (APA) telah menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan mental, yang menegaskan bahwa LGBT bukanlah sebuah penyakit atau kelainan. Karena itu, segala bentuk pelanggaran terhadap LGBT bertentangan dengan prinsip kebebasan individu dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam masyarakat modern. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak David. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya pengaruh positif terhadap masyarakat. Toleransi terhadap LGBT berdampak positif terhadap ekonomi dan inovasi. Dalam studi McKinsey and Company menunjukkan bahwa perusahaan inklusif terdapat LGBT lebih inovatif. Contoh, CEO Apple yaitu Tim Cook adalah seorang LGBT yang sukses memimpin perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dan selanjutnya keselarasan dengan perkembangan global. Banyak negara telah mengakui hak LGBT demi keadilan sosial. Di India mendekriminalisasi homoseksualitas pada tahun 2018 setelah mempertimbangkan aspek dan hak konstitusi. Dan selanjutnya pemaparan argumen kontra. Yang pertama, pendekatan radikal. LGBT bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk biologis yang harus diproduksi. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh Ya, baik. Makasih Mas David. Izin saya melanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah pendekatan kritis. Nah, di sini normalisasi LGBT sering didorong oleh media dan kapitalisme global tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Kemudian adalah pendekatan yang rasional. Kenapa? Karena LGBT memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit menular seksual dan gangguan psikologis akibat dari stigma sosial. Dan kemudian juga WHO telah menyatakan bahwa komunitas homoseksual itu memiliki risiko HIV/AIDS yang lebih tinggi. Dan kemudian adalah pendekatan reflektif. LGBT ini jelas bertentangan dengan nilai budaya dan agama yang menjadi pilar masyarakat di Indonesia. Survei Litbang Kompas pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 60%
masyarakat Indonesia itu menolak LGBT. Kemudian dari sisi pendekatan sosiologis dan etis, LGBT dapat mengubah struktur keluarga dan tentunya memicu konflik sosial dalam komunitas yang masih tradisional. Bahkan beberapa komunitas itu mengalami ketegangan akibat perbedaan pandangan antara generasi muda dan tua terkait LGBT. Moralitas dalam masyarakat juga tentunya harus lebih diutamakan dibandingkan hak individu, karena masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan konservatif terhadap LGBT. Untuk selanjutnya terkait kesimpulan, kami persilakan kepada Pak Haidar untuk menyampaikan. Kepada Pak Haidar, dipersilakan. Terima kasih. Kesimpulannya, pendekatan PRO menekankan hak asasi manusia, kebebasan individu, dan dampak positif terhadap masyarakat. Kemudian, pendekatan kontra lebih mempertimbangkan norma sosial, budaya, serta dampak terhadap moralitas dan kesehatan. Tidak ada jawaban absolut dalam perdebatan ini. Sebagai masyarakat, kita perlu mencari keseimbangan antara menghargai hak individu dan menjaga harmoni sosial. Hasilnya juga memperlihatkan bahwa penerimaan LGBT di Indonesia harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, keberagaman dan kebebasan individu di satu sisi, serta norma sosial, nilai tradisional, dan harmoni masyarakat di sisi lain. Pendekatan filsafat membantu menelan perdebatan ini secara objektif, sehingga keputusan toleransi terhadap LGBT harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Baik, mungkin sekian ya presentasi dari kami kelompok 10 eh, terkait LGBT ya dari sisi kontra. Mungkin demikian. Eh, Mungkin cukup ya Mas Bodi ya. Mungkin ada tambahan lagi. Sudah cukup ini. Nanti